Tahukah teman-teman bahwa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak begitu saja mulus, tidak langsung, dan bukan tanpa ada perbedaan pendapat. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman media Nurul Ummah semua? Semoga senantiasa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki dan usianya diberkahkan, segala urusannya dimudahkan, dan senantiasa diistiqomahkan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Di podcast Kisah Islami kali ini, saya mau menceritakan kisah proses pengangkatan atau pembaiatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, saya akan ceritakan kisahnya dari mulai hari wafatnya Nabi Muhammad yang menurut para ulama sejarah adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentulah kehilangan Rasulullah adalah musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, terutama yang hadir dan menyaksikan detik-detik wafatnya Nabi tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sama sekali tidak siap ditinggalkan Rasul. Mereka menangis, mereka sangat-sangat bersedih. Seluruh wilayah kaum muslimin, terutama wilayah Madinah, dipenuhi tangisan dan aura kesedihan kaum muslimin. Seluruh Madinah seakan berubah menjadi muram. Ada sahabat yang berkata, yakni sahabat Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih baik selain dari hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat kami, dan tidak kulihat hari yang lebih buruk dan lebih muram selain dari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Bahkan tercatat saking tidak terimanya seorang Umar bin Khattab bahwa Rasulullah telah meninggal, ia sampai bilang bahwa Rasul akan kembali. Siapa yang bilang Rasul meninggal akan kupotong kaki dan tangannya. Itu saking tidak percayanya atau saking tidak terimanya Umar bin Khattab bahwa Rasulullah telah wafat. Nah, tak lama kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melewati orang-orang tanpa berbicara apapun, lalu masuk dan menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu mendekati jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu diselubungi kain. Abu Bakar menyibak kain tersebut, lalu memeluk jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Setelah itu, Abu Bakar kemudian keluar dari rumah yang saat itu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Abu Bakar berkata, duduklah wahai Umar. Jadi maksud Abu Bakar ingin menenangkan Sayyidina Umar yang saat itu berada dalam emosi yang tidak stabil karena ada kabar wafatnya Nabi. Umar tetap dalam posisinya, lalu orang-orang beralih menjadi menghadap ke Sayyidina Abu Bakar. Dan saat itu Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan dia tidak meninggal. Itulah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq yang menggugah para sahabat saat itu. Beliau kemudian membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Jika Nabi wafat atau dibunuh, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Maksudnya kembali murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Surat Ali Imran 144. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini, para sahabat pun menjadi semakin sadar. Sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas, katanya, demi Allah, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai saat Abu Bakar As-Siddiq membacakannya. Maka setelah Abu Bakar membacakan ayat tersebut, seluruh sahabat yang mendengarkan kepada Abu Bakar ikut membaca dan merenungi makna dari perkataan Allah tersebut. Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab berkata, demi Allah, setelah mendengarkan Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung, hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya. Kini aku sudah tahu, sudah sadar bahwa Nabi Muhammad SAW memang sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu, tokoh-tokoh besar di kalangan sahabat mulai berpikir untuk keberlangsungan kepemimpinan Islam. Karena tentu mereka faham bahwa kepemimpinan Rasul itu harus dilanjutkan. Jika tidak, maka umat akan berpecah belah dan dikhawatirkan akan kembali murtad. Maka saat itu berlangsunglah secara dramatis musyawarah untuk menentukan siapakah yang layak dan pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW. Musyawarah itu sangat penting dilakukan karena Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya tidak pernah terdengar atau tercatat menyampaikan dengan tegas siapa yang harus melanjutkan kepemimpinannya kalaulah beliau wafat. Maka pada hari kedua pasca Rasulullah wafat, yang mendahului untuk berkumpul bermusyawarah adalah kaum Ansor. Kaum Ansor ini berkumpul di namanya Balai Bani Sa'idah atau Sakifah Bani Sa'idah. Dan ternyata kaum Ansor ini mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasul, yang mana Sa'ad bin Ubadah adalah dari golongan mereka, dari golongan Ansor. Jadi mereka beranggapan bahwa yang layak untuk menggantikan Rasul adalah dari golongan Ansor. Karena mereka telah banyak berkorban untuk kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Mereka telah menyambut dan memfasilitasi kaum muhajirin dan seterusnya. Sa'ad bin Ubadah adalah orang yang menjadi pemimpin mereka di golongan Ansor atau yang ditokohkan oleh mereka, sehingga beliaulah yang diusung untuk menjadi pengganti Rasul. Ketika mendengar ada musyawarah di kaum Ansor, maka segeralah Umar bin Khattab bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidillah bin Jarrah menyusul perkumpulan orang-orang Ansor ini, dan beliau berhasil memberikan masukan atau mengubah keadaan yang saat itu semuanya pada terfokus ke Sa'ad bin Ubadah. Maka Abu Bakar diberi kesempatan untuk memberi saran dan beliau menyampaikan bahwa orang yang berhak menjadi khalifah sebaiknya atau seharusnya adalah dari suku Quraisy. Kenapa? Karena suku Quraisy adalah yang bersama-sama Nabi di masa-masa berat. Kenapa suku Quraisy mendapatkan superioritas? Karena pada era jahiliyah, suku Quraisy merupakan pembesar-pembesar Arab. Selain itu adalah mereka juga penduduk asli tanah haram, tanah Mekah, yang mana itu adalah tempat kelahiran Nabi dan tempat awal Nabi berjuang. Merekalah kaum muhajirin atau kaum Quraisy yang selama 13 tahun menjadi orang-orang yang berjuang di garda terdepan bersama Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang Ansor yang ada di Madinah, tidak merasakan bagaimana pahitnya perjuangan awal dakwah Islam. Nah, selanjutnya teman-teman, Abu Bakar kemudian mengusulkan agar Umar bin Khattab atau Abu Ubaidillah bin Jarrah yang diangkat sebagai khalifah. Nah, di situ terjadilah beberapa perbedaan pendapat dan mungkin ada beberapa versi sejarah ya, bisa kita cari di buku-buku atau kitab-kitab para ulama, yang mana Abu Bakar saat itu mengusulkan Sayyidina Umar itu tidak ada tanggapan dari orang-orang. Maka justru orang-orang tersebut lebih terkesan kepada apa yang baru saja disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu dengan penuh keyakinan Umar bin Khattab berinisiatif, dia bangkit untuk membaiat Abu Bakar. Bahkan ada yang bilang didahului oleh seorang tokoh dari Khazraj, ya berarti dari Ansor, namanya Bashir bin Sa'ad. Lalu datanglah Umar bin Khattab, lalu Abu Ubaidillah, dan seluruh orang-orang yang hadir di lokasi, semuanya saat itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah mereka. Semuanya sepakat, justru yang paling pantas itu adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak mencalonkan diri ya.
tidak ingin dirinya dipilih, beliau mengusulkan Sayyidina Umar. Nah, tetapi karena didorong oleh semuanya, maka Abu Bakar tidak bisa menolak, dan dibaiatlah Abu Bakar, dan sifatnya baiat ini masih terbatas, hanya dihadiri oleh beberapa kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, setelah itu barulah pada hari selanjutnya, bertepatan dengan hari ketiga menurut sebagian ahli sejarah, setelah kewafatan Rasulullah, dilaksanakanlah baiat secara terbuka di masjid, di mana semua orang berkumpul dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Laki-laki membaiat dengan menjabat tangan, sementara perempuan dengan menggunakan isyarah ucapan. Nah, setelah itu teman-teman, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadi khalifah. Dan dari atas mimbar beliau menyampaikan sambutan atau pidato pertamanya setelah beliau diangkat menjadi khalifatul Rasul. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, berkata, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah dilantik menjadi pemimpinmu. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Taatlah kalian kepadaku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka aku tidak berhak untuk kalian taati." Itulah kata-kata pertama Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, sebuah pidato yang simpel tetapi sangat bermakna. Di dalamnya tidak ada janji-janji palsu, tidak ada kebohongan, tidak ada membesar-besarkan diri atau bertakabur. Beliau sangat tawadu dengan bilang bahwa aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Padahal para sahabat sepakat bahwa beliaulah orang yang memiliki kedudukan paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itu resmilah Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, pengganti pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, tentunya para sahabat-sahabat yang soleh ridho dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena semuanya sepakat akan keutamaan dan kedekatan beliau radhiyallahu anhu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hujahnya adalah yang pertama, Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Bahkan kisah persahabatannya ini ketika berhijrah dicatat di Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Nah, li sahibihi ini kan ke Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua, beliau digelari As-Siddiq karena begitu dalam keyakinannya kepada Rasul. Sehingga apapun yang dikatakan Rasul, walaupun itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran orang-orang biasa, Abu Bakar selalu bilang, "Shadaqta ya Rasul," benarlah engkau wahai Rasul. Atau "Shadaqa Rasulullah," Rasul pasti telah benar. Sehingga dari kata sodako inilah menjadi As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Maka layaklah Abu Bakar ini menjadi orang yang memiliki keutamaan khusus. Lalu yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah satu-satunya sahabat Nabi yang diminta Nabi untuk menggantikan Nabi menjadi imam sholat saat Nabi udzur. Dan ini jelas menggambarkan kecintaan dan kepercayaan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan selanjutnya ada hadis sahih yang menyatakan, kata Nabi, "Kalaulah aku diizinkan untuk menjadikan seorang khalil, kekasih, maka tentulah akan kupilih Abu Bakar As-Siddiq." Dan ada beberapa ungkapan juga dari para sahabat bahwa orang yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga sangat selalu terdepan dalam hal amal soleh dan ingin selalu mempraktekkan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, itulah kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasul. Dan dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran besar bahwa dalam aturan Islam sebenarnya kepemimpinan itu harus diamanahkan kepada orang yang benar-benar layak dan orang yang terbaik. Dan seseorang harus sadar bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah hal yang berat, amanah yang sangat berat. Maka kita telah sama-sama tahu dari penjelasan tadi bahwa di antara para sahabat tidak ada yang habis-habisan ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin.
Malah mereka itu saling menunjuk ya. Beliau, para sahabat mengutamakan yang lain yang dirasa lebih pantas dan sebagai bukti dari tawaduknya mereka. Sebagaimana tadi di dalam pidatonya Abu Bakar juga, beliau mengungkapkan bahwa aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Padahal mereka sepakat bahwa Abu Bakarlah yang terbaik. Nah itulah teman-teman media Nurul Ummah yang mudah-mudahan dari kisah pengangkatan Abu Bakar ini kita bisa ambil hal baik yang bisa kita teladani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.